Saudara-saudara yang terkasih, jumpa kembali dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, demikian firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari masa lalu, ya. Mungkin masa lalu kita ada yang menyenangkan, tetapi sebaliknya juga ada masa lalu yang tidak menyenangkan. Kalau kita tidak bisa meninggalkan masa lalu yang tidak menyenangkan, misalnya kecewa, sakit hati, luka hati, ya, itu tidak ada berkat, ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 dan 18 tadi dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Maksudnya hal-hal yang tidak mengenakan, ya, yang sakit hati, luka hati, panas hati, kecewa. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu, yang mengalami kekecewaan, mengalami luka hati, sakit hati dan sebagainya. Itu harus ditinggalkan, ya. Di dalam Alkitab ada contoh, ya, contoh kehidupan dari Raja Daud, ya. Raja Daud itu raja yang luar biasa, tetapi dia masih memerlukan seorang penasihat, ya. Padahal Raja Daud itu raja yang diurapi Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, raja yang bijaksana, tetapi dia masih memerlukan seorang penasihat raja yang hebat, ya. Di sana ada penasihat utama Raja Daud, itu bernama Ahitofel, ya. Ahitofel itu nasihatnya sangat diurapi Tuhan. Dia membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga perkataannya bisa dikatakan disamakan dengan Tuhan. Sungguh alangkah hebatnya nasihat dari seorang yang bernama Ahitofel ini. Nasihatnya senantiasa benar, ya. Di hadapan Daud dia menjadi penasihat yang utama. Nasihatnya selalu benar dan tidak pernah meleset, tidak pernah salah. Tetapi suatu ketika Raja Daud jatuh dalam dosa, ya. Raja Daud jatuh dalam dosa. Dia berzina dengan Batseba. Bahkan tidak hanya itu saja, dia membunuh suaminya Batseba, Uria, dengan jalan dia menyuruh Uria untuk maju di garis depan, peperangan garis depan, sehingga dia terbunuh. Dosa yang besar, dosa yang keji, sehingga Daud ini jatuh dalam dosa, ya, jatuh dalam dosa. Lah, Ahitofel ini mempunyai cucu yang bernama Batseba. Jadi Batseba ini adalah cucu dari Ahitofel, ya. Sehingga Ahitofel ini kecewa, dia menyimpan kecewaan yang sangat besar. Dia sakit hati kepada Daud. Dia mundur dari penasihat Raja Daud. Dia mengundurkan diri, dia melepaskan diri dari Daud, ya. Sehingga pada suatu saat ketika terjadi pemberontakan Raja Daud, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom memberontak, Ahitofel ini ikut kepada Absalom, memberontak kepada Daud, ya. Dia menasihati supaya menyerang Daud, ya. Sungguh bertolak belakang. Dia karena sakit hati, luka hati, kecewa, mengapa cucuku ini dijinai oleh Daud yang notabene adalah rajanya.
dia sangat dendam, dia sangat kecewa, ya, dia sakit hati, panas itu terhadap Raja Daud, sehingga dia memberontak, ikut Absalom memberontak terhadap Raja Daud. Akhirnya apa? Absalom dinasihati demikian dengan Ahitofel, tetapi Absalom minta nasihat yang lain, ya, minta penasihat yang lain, yaitu Husai. Husai memberi nasihat yang lain daripada Ahitofel. Akhirnya nasihat Ahitofel ini tidak dituruti, ya. Akhirnya si Ahitofel ini kecewa lagi, ya. Dia pulang, ya, setelah membereskan segala sesuatunya di dalam rumah tangganya, dia gantung diri. Itulah suatu contoh kehidupan ketika seseorang kecewa, ya, sakit hati, dendam, dia tidak bisa membuang, dia menyimpan dalam hatinya, sehingga dia akhirnya mati, bunuh diri, ya. Dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kalau ada sesuatu masa lalu yang tidak enak, yang mengecewakan, ya, mungkin sakit hati atau dendam terhadap seseorang, tinggalkan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, dalam ayat 18, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Artinya jangan ingat-ingat yang mengecewakan, yang sakit hati, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, ya. Sakit hati, kecewa itu jangan disimpan, itu harus ditinggalkan. Karena apa? Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, luka hati, sakit hati, Tuhan tidak akan membuat sesuatu yang baru terhadap kita, ya. Kalau kita bisa membuang sakit hati, luka hati tersebut, ya, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, ya. Artinya apa? Tuhan akan membuka jalan kehidupan bagi kita. Dan perhatikan, dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa? Tuhan akan membuka sungai-sungai berkat bagi kita, ya. Untuk itu, saudara yang terkasih, janganlah kita mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu biarlah yang sudah berlalu tinggalkan, ya. Sakit hati, kecewa, luka hati, luka batin, dendam, jangan disimpan. Itu kalau disimpan itu menjadi kanker, ya, menjadi penyakit yang bisa membunuh kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, lepaskan, ya, buang segala luka hati, sakit hati, dendam masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi, tinggalkan masa lalu, ya, buang semuanya, dan kita akan song-song kehidupan baru ketika kita meninggalkan masa lalu kita, ya, masa lalu yang tidak baik itu. Kita lihat masa depan, kasih anugerah Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Ini adalah firman-Nya, ya. Firman-Nya itu adalah benar, ya. Firman-Nya adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Untuk saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuang segala kepahitan, ya, luka hati, sakit hati, dendam, buang semuanya, tinggalkan masa lalu. Kita song-song masa depan yang cerah, yang akan dianugerahkan pada kita oleh Tuhan, karena kita sudah bisa membuang masa lalu yang tidak baik. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan hari depan yang indah, maka kasih anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, firman yang senantiasa memberi kami petunjuk hidup, agar kami meninggalkan masa lalu kami yang tidak baik, agar kami menyongsong masa depan yang indah, yang baik, yang penuh harapan, yang sudah disediakan bagi Tuhan untuk kita, untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.